Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menghendaki bahwa semua jiwa mengalami keselamatan tanpa terkecuali, bahkan orang itu berdosa besar atau berat sekalipun. Sebab bagi Tuhan satu jiwa itu amat berharga. Maka dengan demikian jelaslah bahwa misi Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Sebab ada tertulis, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan tentu menyenangi orang-orang yang benar, namun orang berdosa lebih dikasihaninya. Apalagi kalau orang berdosa itu bertobat, maka Tuhan akan bersukacita amat besar sukacitanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, orang sakit membutuhkan obat, orang berdosa membutuhkan taubat. Pertobatan inilah yang akan membawa orang-orang kepada keselamatan. Sebab manusia itu bukanlah robot, melainkan memiliki kehendak bebas, di mana oleh karena kesadarannya dia berdosa, maka jika ingin selamat, maka dia harus bertobat kembali menuju kepada Tuhan. Sesungguhnya jiwa manusia itu pada dasarnya adalah murni, tetapi oleh karena dosa, maka jiwa itu terluka atau ternoda. Sebagaimana kita semua sebenarnya tahu bahwa kita ini berdosa atau tidak, sesungguhnya ada suara hati, dan suara hati itu adalah suara Tuhan. Disinilah kesadaran kita, di mana ketika kita bisa mengenali bahwa saya melakukan dosa, itu sebenarnya suara hati kita selalu berseru-seru melarang untuk jangan melakukan dosa. Entah itu ketika kita mau mengambil uang yang bukan milik kita, mau membuat berita palsu, mau tidak setia di dalam perkawinan, pastilah di saat itu ada suara, jangan lakukan itu. Jantung kita berdebar kencang ketika kita mau melakukan itu. Sesungguhnya itu sudah pertanda suara Tuhan sedang berkata-kata kepada kita untuk memilih yang benar. Dan ketika kita melawan suara Tuhan itu, yang adalah suara hati kita, maka tak hayal kita sudah jatuh di dalam dosa. Dan di saat itulah bahwa hanya pertobatanlah yang mampu
untuk menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, begitu luar biasanya optimis Tuhan akan manusia, sebab manusia memiliki kehendak selalu untuk memilih yang terbaik dan yang benar, sehingga ada hal yang istimewa pada diri manusia yang tak lain adalah kehendak untuk bertobat. Sesungguhnya pada setiap diri manusia ada orientasi kepada kebaikan yang sejati, kebenaran yang murni, dan itulah yang dicari. Kesadaran akan dirinya yang telah melakukan dosa, maka oleh karena kesadaran itulah manusia ingin kembali kepada kondisi asalinya yang murni adanya, maka dia akan bertobat. Kesadaran akan pertobatan itu pula dapat diketahui bahwa sesungguhnya sistem hukum Allah ini, bahwa sesungguhnya manusialah yang harusnya menanggung hukuman dosa. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus merentangkan tangannya, menderita di kayu salib. Di dalam salib itulah orang bisa melihat bahwa sesungguhnya itulah hukuman yang seharusnya kita terima oleh karena dosa-dosa kita. Namun akhirnya dengan menatap Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus dosa, mengampuni dosa-dosa kita, maka tergeraklah hati pertobatan kita untuk mau memperbaiki diri kembali kepada jiwa kita yang murni itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan membuka cara bahwa melalui dirinya yang penuh akan kasih sayang itulah, maka orang-orang berdosa akan dengan rendah hati tunduk sujud menyembah agar menerima pengampunan, bertobat dan diselamatkan. Di mana ada pertobatan, disitulah terjadi keselamatan.